kita bukan menakut-nakuti, kita tidak perlu takut, tapi bukan berarti kita sembrono. Kita tidak usah takut, tapi tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Amin. Nah, sebenarnya penyakit ini pun bisa dikalahkan dengan kuasa nama Tuhan. Ini saya pernah berdoa untuk di Jambi. Jadi waktu itu ada pesta pernikahan, terus di tengah pesta pernikahan yang sangat ramai, selesai tiba-tiba dihebohkan. Ada salah satu yang datang, bahkan yang dekat dengan pengantinnya, ini dinyatakan positif corona. Sedangkan ini saudara kami sendiri, saudara dari istri saya. Nah, karena dekat, otomatis ada kedekatan, kita sering berhubungan. Pengantinnya dengan yang dinyatakan kena virus ini dekat. Nah, pengantinnya dekat juga dengan istri saya. Nah, saya sendiri berpikir kalau sampai ini dinyatakan positif, pengantin positif, otomatis kami semua ikut kena. Ya. Kalau kena saya sebagai gembala, ya jemaat nggak akan mau dilayani, pasti bisa tutup itu gereja. Saya berdoa sungguh-sungguh sama tim, saya berdoa supaya Tuhan bisa batalkan ya, yang tadinya positif bisa menjadi negatif. Dan waktu kita berdoa Tuhan banyakkan virus itu seperti kayak lawan banyak di mana-mana dan menyebarnya melalui udara. Nah, terus ada beberapa yang sudah terpapar, sudah kelihatan itu ada bintik-bintik di tubuhnya. Maksudnya dalam roh itu bisa kelihatan seperti itu ternyata. Tapi waktu kami berdoa, kita doa untuk menghancurkan corona ini. Berapa lama kemudian semuanya dites, apa hasilnya? Semuanya negatif, termasuk yang dari pusatnya negatif semua. Amin. Tuhan bisa mengubahkan yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan yang lebih dahsyat lagi seperti ini. Ada seorang penginjil ini dari orang kulit putih masuk ke daerah orang kulit hitam. Maaf, bukan NTT. Nah, di Nigeria ini sedangkan wabah ini begitu orang kena virus ini langsung mati dan lelehannya, ilernya kalau kena seseorang akan tertular dan tidak akan lama mati. Nah, di situ dikirim para ilmuwan, para ahli. Terus mereka perjalanan ke sana untuk meneliti. Nah, tahu nggak kalau meneliti barang-barang berbahaya seperti ini, virus berbahaya, dipastikan pakai alat yang lengkap. Pelindung. Nah, sedangkan ada hamba Tuhan, orang kulit putih, ini datang ke situ dengan seperti biasa kayak gini. Terus dia mendekati si ahli ini, berkata, coba lelehan itu taruh di tangan saya. Setelah ditaruh, yang ahli ini ngomong, wah jangan Bapak, bahaya, Bapak bisa tertular, mati nanti. Ini orang ini aja cuma berapa hari meninggal. Nah Bapak coba ini Bapak. Enggak apa-apa, coba saja taruh di tangan saya, nanti di mikroskop. Ini memang orang yang punya iman yang radikal, yang luar biasa. Begitu ditaruhnya lelehan itu di mikroskop, pertama ada yang gerak-gerak, lama-lama pelan-pelan mati. Si ahli ini sampai heran, ini dokter ahli ini bilang, kok bisa? Bapak pakai kekuatan apa katanya? Dia berkata bahwa roh yang diam di dalam diri saya lebih besar daripada roh di dunia. Amin. Makanya itu berita Injil adalah berita sukacita, berita kemenangan,
Amin. Berita kelepasan dan kemerdekaan. Nah, jadi jangan bawa roh ketakutan dalam gereja. Jangan seperti ini. Kita buatnya sebentar aja. Untuk gereja sebelah untuk bawa roh ketakutan namanya. Tapi kalau kita bawa berita sukacita dari Tuhan. Amin. Nah, pemulihan akan terjadi kalau kuasa roh jahat jarak-jaraknya bisa ditaklukkan dalam nama Yesus. Apalagi cuma yang dibawa. Ya, nama kecil bagi Tuhan. Jangan terus coba kayak hamba Tuhan ini. Kalau kita belum punya iman yang seperti ini ya, berbahaya. Ya. Cuma kita yakin bahwa kuasa Tuhan, roh Tuhan yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya. Nah, kesembuhan dan pemulihan akan terjadi. Kita akan lihat. Kesembuhan dan pemulihan akan terjadi. Itu karena apa? Pengampunan, seperti yang dikatakan di ayat 8 tadi. Aku akan ayat 7 mulai. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan aku akan membangun mereka seperti dahulu. Ayat 8, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ya. Pemulihan akan terjadi ketika ada pengampunan. Amin. Ketika ada pengampunan, pemulihan itu akan terjadi. Ketika kita berdosa, karena apa? Sakit penyakit bisa datang karena dosa. Kelemahan fisik, kelemahan roh terjadi karena dosa. Ada celah yang iblis bisa masuk. Nah, waktu kami di Jambi, kami berdoa syafaat, kami berdoa dalam tim. Terus ada satu pesan Tuhan yang menyatakan bahwa di sini banyak anak-anak Tuhan, tetapi masih pakai kuasa-kuasa kegelapan, pakai dukun-dukun. Dan katakan, peringatkan mereka, doakan mereka, supaya jangan aku ya, menimpakan malapetaka atas daerah ini. Ini peringatannya. Jadi malapetaka bisa terjadi karena dosa. Sakit penyakit bisa terjadi karena dosa. Tidak semua seperti itu, cuma ada yang seperti itu. Makanya pengampunan dibutuhkan. Nah, jadi banyak orang yang karena tidak bisa mengampuni, dia sakit sendiri. Orang yang sakit hati itu sama dengan orang yang mau membunuh orang tapi racunnya diminum sendiri, mati sendiri. Ya kan? Pengennya musuhnya yang mati, tapi karena terlalu sakit sendiri, dendam sendiri, mati sendiri, yang didendamin ketawa-ketawa. Ya kan? Nah, ada satu kesaksian dari mentor kami yang di Solo. Di waktu itu diundang oleh ibu-ibu ketika setelah selesai ibadah seperti ini, Pak, mampir ke rumah saya. Oh ya, ya Bu, saya akan mampir. Ketika mampir, ibu ini bilang bahwa saya minta didoakan. Kenapa Ibu? Saya nggak bisa tidur. Loh, kenapa nggak bisa tidur? Ya kan? Nggak bisa tidur karena apa? Membayangkan orang yang sudah menipu dia. Jadi meminjam sertifikat tanah, diagunkan ke bank, terus katanya tahun depan saya kembalikan. Ternyata tahun depan nggak dikembalikan, nggak dibayar saya. Orang ini kalau ingat yang pinjam ini nggak bisa tidur semalam-malam, ya kan? Akhirnya Mbak Tuhan ini gimana ya caranya menyampaikan pesan Tuhan yang nanti orang ini akan selalu ingat. Karena kalau pakai ayat, orang ini orang sudah sepuh, ya. Akhirnya apa? Diingatkan melalui lagu. Ibu pasti tahu firman Tuhan yang dijadikan lagu yang lagu
datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Ya. Nah, sampai kembali ke surga ini ditinggal semua. Nah, ibu tahu maksud dari lagu ini? Kenapa ibu mesti pusing dengan apa yang sudah dipinjam dan tidak dikembalikan? Ya. Coba ingat itu aja. Jadi ibu harus ikhlas. Nah, setelah ikhlas, dia bisa tidur dan dipraktekkan waktu di rumah. Karena untuk baca-baca susah ya kan. Dia nyanyi aja. Bukan membawa. Nah, setiap ingat orang yang dibencinya, cuma itu aja yang diingat-ingat. Bisa melepaskan pengampunan. Amin. Nah, terus hari berikutnya Bapak Pendeta diundang lagi. Katanya, Pak, benar sekali. Ketika saya nyanyi ini terus, nyanyian itu terngiang-ngiang, saya bisa melepaskan pengampunan. Karena kita sadar, datang ke dunia nggak bawa apa-apa, perginya juga tidak membawa apa-apa. Terus akhirnya Bapak Gembala untuk saya ini berkata seperti ini. Nah, sekarang gini Bu, kalau hukum tabur tuai, hukum tabur tuai ini kalau nanam jagung 1 biji, keluarnya 1 tongkol ini, isinya berapa biji? 1 tongkol. Hanya. Nah, kalau yang ditanam kebaikan, hasilnya berlipat ganda. Sedangkan ini yang ditanam kejahatan. Nah, dia akan menuai berlipat-lipat kesusahan yang akan datang. Kira-kira ibu kasihan nggak kalau ini anak ibu atau saudara ibu? Wah, ya Pak, yang kasihan mereka. Nah, terus apa yang harus dilakukan Pak? Kalau ibu kasihan, doakan supaya orang ini terlepas dari hukuman Tuhan. Bisa menggerakkan juga. Akhirnya ibu ini mendoakan warga ini yang menipu dia. Setelah didoakan, diberkati, diampuni, sekarang dia bisa tidur nyenyak. Sekarang terbalik, tadinya yang meminjam ini yang bisa tidur nyenyak, sekarang yang berhutang ini tidak bisa tidur karena teringat-ingat. Loh, bisa Tuhan ubahkan seperti ini. Ketika dia teringat terus akan hutangnya, dia ketakutan. Akhirnya dia datang dengan membawa sertifikat tanah yang punyanya sendiri, dibawa ke ibu ini. Tanya, Bu, maafkan saya sampai saat ini nggak bisa mengembalikan. Kalau ibu butuh uang, ini jaminannya. Sertifikat saya boleh mau diajukan ke bank, mau tanahnya dijual sekalian, terserah. Ya kan? Ini dari pengampunan terjadi pemulihan yang besar. Amin. Bisa mengampuni, bisa mendoakan. Nah, padahal firman Tuhan ini harus dilakukan. Firman Tuhan dikatakan apa? Undangan atau perintah? 10 perintah Allah. Kalau diundang ini datang, syukur, nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau perintah dilanggar ada hukumnya, ada sanksinya. Ya, namanya perintah. Harus mengampuni. Ya, hendaklah kamu mengampuni supaya kamu diampuni. Amin. Nah, yang pertama tentang pengampunan, harus mengampuni supaya ada pemulihan terjadi. Yang berikutnya supaya lebih cepat dan pokoknya kena semua gitu. Nah, kesembuhan dan pemulihan terjadi karena pengampunan, ya kan? Dan orang yang takut akan Tuhan, kalau di Maleakhi 4 ayat 2 dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Oh, dahsyat kan? Jadi kalau ada pengampunan, ada pemulihan, seperti anak lembu yang sukacita. Kalau memuji Tuhan nanti yang loncat-loncat tadi, ada sukacita.
Amin. Encok pegelinunya hilang, ya kan? Encok pegelinu, jimpe hilang semua. Tapi untuk urapan nggak tahu ya, nggak tahu bisa sembuh nggak. Nah, terus yang kedua, kesembuhan akan terjadi, pemulihan terjadi untuk siapa? Jadi coba Lukas 6 ayat 18. Lukas 6 ayat 18. Ya, saya bacakan. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Amin. Mereka yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena di gereja ini seringkali terlihat seperti ini, sepertinya gini, mau dia sampai wah ini perhatiannya luar biasa. Ternyata firman Tuhan itu masuk dari telinga kanan itu masih mendingan. Kalau dari telinga kanan keluar kiri itu masih masuk sebentar, muter-muter di sini bentar baru keluar. Ini dari kanan keluar kanan lagi, sama sekali nggak masuk, mental. Ya, jadi kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan itu artinya memperhatikan sungguh-sungguh. Ketika ada ayat yang kena dengan kita, katakan amin, 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 aku percaya. Itu yang namanya mendengar. Amin. Diresponi dengan baik, itu akan mendapat pemulihan. Yang mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Iman timbul dari mendengar. Kuasa Tuhan itu bisa terjadi karena ada iman. Nah, untuk imannya bertumbuh, imannya muncul, harus mendengar firman Tuhan. Amin. Jadi kalau firman Tuhan didengarkan sungguh-sungguh, imannya timbul, aku percaya pemulihan keluarga itu terjadi, pemulihan ekonomi itu terjadi, pemulihan pekerjaan itu terjadi. Amin. Yakini dengan iman, maka pemulihan pun akan benar-benar terjadi. Bukan sekedar mimpi, bukan lagi sekedar harapan, tapi akan menjadi kenyataan. Amin. Selanjutnya Kisah Rasul 3 ayat 16. Nah, dikatakan seperti ini, dan kepercayaan dalam nama Tuhan Yesus, maka nama itu menguatkan orang yang kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kita semua. Ya. Dengan percaya, dengan iman. Karena kalau ditanya tentang kepercayaan, percaya, iman itu apa sih? Percaya, ya kan? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua orang, kalau orang Kristen ditanya, apakah itu percaya Yesus Tuhan? Percaya, ya kan? Kalau nggak percaya ngapain ke gereja? Ya. Nah, cuma masalahnya percaya tapi nggak melakukan apa-apa. Seperti ini, banyak orang yang seperti kalau ditanya, apakah ibu yakin kalau BNI bank besar itu aman? Ya kan? Oh ya, saya percaya karena ini bank besar, dagangannya kuat, keuangannya kuat. Tapi ibu nabung di situ enggak. Ya kan? Artinya percaya itu menaruh kepercayaannya, hartanya, uangnya ditaruh di situ. Amin. Jadi kalau kita namanya percaya akan Tuhan, apapun masalah kita, keluarga kita, ekonomi yang kita alami, serahkan sama Tuhan. Jangan seperti lagu tadi ya Pak Bani. Aku berserah, kamu terserah. Ngomongnya aku berserah tapi kamu terserah. Nah, jadi karena banyak orang yang seperti ini, banyak anak-anak Tuhan, kok aku nggak ngalami ya mujizat kayak, kok aku nggak ngalami pemulihan seperti ini. Karena apa? Yang pengennya didoakan, pengennya disembuhkan,
sedangkan dia tidak mau melakukan apa-apa. Ya kan? Jadi lakukan sesuai yang kita mau. Saya pernah waktu itu mendoakan orang kena tumor di kaki, sudah mau busuk. Saja kan keluar yang menjijikan itu. Terus saya berdoa sama istri saya. Ketika kami berdoa, Tuhan nyatakan sama istri saya, meludah ke tangannya, terus taruh di kaki. Istri saya tidak mau, Tuhan jijik. Geli tangan saya. Geli. Kayak gitu ya kan. Nah, akhirnya nggak jadi. Tuhan nggak pakai istri saya. Tapi Tuhan nyatakan kepada saya, untung, ya kan? Untungnya apa? Tuhan nyatakan, apa yang kamu tahu, lakukan. Yang nggak saya tahu apa? Seperti yang Yakobus olesi dengan minyak. Doakan. Olesi minyak aja dah aman, ya kan? Tuhan, kalau yang secara khusus itu ludah, taruh di kaki yang sakit. Wah, jijik. Nah, jadi lakukan apa bagian kita, yang menjadi bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Amin. Tuhan katakan apa hari ini? Kalau kita dengar hari ini firman Tuhan, kesembuhan terjadi yang pertama tadi dengan pengampunan. Kita menerima pengampunan dari Tuhan ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Nah, yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan ini membuat Tuhan menjadi segala-galanya, yang nomor satu, tidak ada yang lain, nomor satu. Jadi yang pertama, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, terus apa lagi? Dengan segenap jiwamu. Ya kan? Artinya apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ini banyak plesetan-plesetan sekarang. Ya, kalau kita mencintai dengan segenap hati saja, supaya kalau putus cuma sakit hati, ya kan? Jangan dengan segenap jiwa. Ketika kamu putus, nanti sakit jiwa. Ya kan? Nah makanya ini kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap hati itu artinya kerinduan kita. Dengan segenap apa yang kita mau ini, rindukan. Cuma Tuhan yang pertama yang dirindu. Amin. Terus dengan segenap jiwa ya segenap kehidupan kita, mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita, seumur hidup kita. Jangan kalau pas butuh Tuhan datang sungguh-sungguh, pas gak butuh lupa, ya kan? Kalau biasanya pas butuh itu aja, kalau siap diberkati Tuhan, haleluya, ya kan? Begitu sudah diberkati, haleluya, lupa semuanya. Ya kan? Nah, jadi kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kekuatan ini apa? Kekuatan ini ya termasuk seperti Pak Beni, ya kan? Pagi tadi sudah pelayanan, ya. Sore pelayanan lagi. Bukan sore lagi, tadi siang ikut pelayanan kami, sorenya melayani lagi, ya kan? Dengan segenap kekuatan, yang mengasihinya dengan segenap kekuatan. Saya sendiri mengalami bagaimana kuasa Tuhan ini bekerja. Saya dari Jambi itu hari Senin, Selasa dan berangkat ke sini. Kamis pulang sampai ke sini. Terus hari Kamis malam Jumat langsung kami harus ketemu saudara kita yang di belakang sana di Ponorogo. Kita ketemu harus melayani. Terus kita sudah punya jadwal hari berikutnya, ada warok-warok Ponorogo di sana yang butuh pelayanan juga. Terus hari ini, ya mulai dari kemarin saya di Nganjuk
Nah, untuk kita pelayanan, terus hari ini dari pagi sampai sore ini full dalam melayani itu dengan segenap kekuatan, artinya dengan segenap kemampuan kita. Amin. Mumpung masih muda, jangan seperti ini. Kalau dipanggil untuk melayani Tuhan, jangan sekarang Tuhan, saya masih muda, saya belum bisa apa-apa. Ya kan, tunggu. Nanti kalau saya sudah punya anak satu, kita ayo sekarang melayani. Tuhan, anak saya masih kecil, nunggu anak saya masih sudah besar nanti. Anak besar, wah repot Tuhan. Ya kan? Terus nunggu sampai kapan? Nunggu sampai ayam tumbuh gigi pun nggak akan pernah pelayanan. Ya kan? Jadi mumpung masih muda, masih kuat, berikan waktu kita untuk berikan kekuatan kita untuk Tuhan. Amin. Nah, terus dengan segenap akal budi ini dengan segala hikmat, dengan segala pengetahuan kita. Karena mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan harus dengan pengetahuan yang benar. Mencintai Tuhan tapi dengan cara yang salah, akibatnya salah juga. Ya kan? Saya pernah punya kakak sepupu. Suaminya ini digondol wewe gombel, tahu ya? Bukan yang wewe gombel bisa terbang layang-layang, bukan yang wewe gombelnya cantik-cantik ya. Digondol. Nah, terus dia mengalami pemulihan, punya kuasa yang besar. Waktu kami berdoa, terus ada tim berdoa untuk mendoakan kakak saya perempuan ini sudah mulai kuat, saya sudah penuh Roh Kudus, gitu kan? Terus dia yakin bahwa kuasa Tuhan besar. Dia berani mendatangi rumah kos-kosannya dan dibuka, ternyata memang ada jimat-jimat dibakar. Akhirnya dia pulang, suaminya pulang, karena kalau sudah dibakar jimatnya putus, ya kan? Nah, terus akhirnya pulang. Tapi salahnya di sini, kurang hikmah, kurang pengetahuan. Dia pikir nanti saya akan tumpang tangan ketika suami saya datang. Tuhan akan menjawab. Begitu pulang, suaminya datang, langsung mau tumpang tangan. Dipikir mau nyakar, suaminya langsung persiapan tinjunya yang paling wasi. Dia ini berdarah. Ya. Artinya mengasihi Tuhan, ada iman, tapi juga ada hikmah, ada pengetahuan yang benar. Amin. Pengetahuan yang benar ini penting. Nah, kalau mendoakan orang dengan tiba-tiba orang respon langsung main pukul, ya kan? Tapi coba kalau dengan hikmah, makanannya disuguhi makanannya enak dulu, ya kan? Hatinya sudah mulai dingin, mulai tenang, ngobrol dengan baik, doakan, ya kan? Minumannya, makanannya doakan. Nah, kalau seperti ini caranya, dia akan lunak dengan sendirinya. Karena apa? Kita harus tahu ini rahasia Bapak Ibu yang sudah punya suami, punya istri. Kalau perempuan itu kelemahannya di mana? Hah? Oh bukan, kelemahannya di rambut. Kalau pas ngoceh-ngoceh, dielus-elus saja rambut. Langsung. Terus kalau laki-laki di mana kelemahannya? Janggut. Ada yang begini. Bukan. Kelemahan laki-laki ini di sini. Perut. Gimana kelemahannya? Kalau pas dia marah-marah, pas pulang masakan yang enak. Kalau sudah makan enak, langsung dulu hatinya. diomeli tidak akan marah dia. Amin. Nah, jadi ini kita harus tahu teorinya, ya kan, ada pengetahuan. Firman Tuhan itu dahsyat, amin. Jadi bisa tahu semuanya, gitu ya. Jadi dengan akal budi kita mengasihi itu, dengan pengetahuan yang benar. Jadi nggak asal-asalan. Seperti gini, banyak orang yang kan nggak percaya Yesus itu Tuhan.
Yesus kan manusia, kenapa bisa jadi Tuhan? Ya kan? Terus kenapa ada Allah Tritunggal? Ya, kalau saya ditanya seperti itu, saya bisa menjawab simpel saja, ya kan? Seperti ini, ada Tritunggal, ya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya bilang Tritunggal ini sama seperti kita. Manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Saya nano di sini. Kalau yang datang cuma tubuhnya, kira-kira bisa berdiri gini kan? Tumbang yang ada kayak gini. Namanya jenazahnya Pak Nano. Kalau cuma tubuh. Kalau jiwa saya yang datang, Bapak Ibu bisa tahu saya datang? Enggak tahu. Kalau roh saya yang datang, hantu. Hantunya Nano yang datang. Ya kan? Nah, artinya Nano yang benar, ini ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya, lengkap. Amin. Nah, Allah Tritunggal ini ada Bapa, ada Firman. Yesus ini kan Firman yang menjadi manusia. Ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh. Kalau Bapa datang waktu menciptakan langit dan bumi ini gelap. Allah melayang-layang, tapi nggak mengucapkan apa-apa. Kira-kira terjadi sesuatu? Makanya Allah harus berfirman, ya kan? Baru semuanya terjadi. Atau Tuhan berfirman tanpa rohnya, tanpa kuasanya. Namanya ngomong kosong. Kalau tanpa kuasa Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah pagi, ya kan? Makanya dia butuh ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh yang penuh kuasa ini, sehingga firman-Nya terjadi, firman-Nya tergenapi. Amin. Nah, kalau dengan pengetahuan yang benar, maksudnya ini paling enggak untuk menjelaskan ini lebih simpel, enggak perlu bertele-tele. Ya, dari diri kita sendiri bisa menjelaskan sebenarnya dari kita manusia. Gitu ya. Nah, terus kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, terus dengan segenap apa lagi? Kekuatan tadi sudah. Jadi kita mengasihi. Jadi kita yang ingin dipulihkan inilah yang akan terjadi ketika kita ini takut akan Tuhan, ya kan? Takut karena kasih. Takutnya ini karena mengasihi, bukan kasih karena takut. Banyak orang yang kalau kasihnya karena takut, ini kalau di depan kayak gini, Pak Benny manggil saya, mana dong ya? Iya Pak, iya, iya kan? Sekarang nyapu ya, oh iya Pak, iya Pak. Sekarang apa? Oh iya, nggak berani bantah, karena apa? Takut. Begitu di belakang awas nanti Pak Benny. Ya kan, awas nanti. Itu kasih karena takut. Tapi yang bagus adalah takut karena mengasihi. Amin. Takut akan Tuhan itu bukan seperti takut sama hantu. Takut akan Tuhan ini seperti gini. Contoh kalau kita takut sama polisi, kan bukan berarti kita takut sama orangnya. Tapi kita tahu aturannya polisi, kita menghargai, kita menghormati aturannya kepolisian. Gak pakai helm, takut kena tilang, ya kan? Gak bawa SIM, takut kena tilang juga. Gak bawa STNK, ya kan? Karena kita tahu hukumnya di kepolisian. Nah, takut akan Tuhan ini berarti menghargai Tuhan. Kita tahu hukum-hukumnya, dan kita nggak mau melanggar karena takut mengecewakan Tuhan. Amin. Nah, terus mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tadi kita sudah jelaskan bagaimana mendengar, terus dan kepercayaan ini tentang iman kita kepada Tuhan. Maka pemulihan akan terjadi. Nah, iman yang seperti apa yang Tuhan mau? Kita harus punya iman yang radikal, seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Perempuan pendarahan 12 tahun, apa yang dikatakan? Asal tu jamah jumpai jubahnya,
aku pasti sembuh. Mudah-mudahan atau pasti? Pasti. Ya, kepercayaan pasti. Nah, asal ku jamah jumbai jubahnya. Nah, kenapa kok mesti jumbai jubahnya? Kenapa enggak tangannya? Aku pegang tangan Tuhan biar sembuh, gitu kan? Aku pegang kakinya aja biar sembuh. Enggak, kenapa cuma jumbai jubahnya? Artinya kepercayaan dia melihat Tuhan yang begitu besar, kuasanya yang begitu dahsyat, nggak usah seluruh kekuatan yang dikeluarkan untuk cuma menyembuhkan pendarahan. Cuma sedikit aja dari kekuatannya sudah bisa menyembuhkan. Amin. Cuma butuh sedikit dari kuasanya yang sanggup melakukan segala perkara. Kita harus percaya, harus yakin sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagimu, Yesus. Tidak ada yang mustahil bagiku. Amin. Tidak yang mustahil bagi. Jadi biarlah kesembuhan, pemulihan saat ini terjadi, pelepasan terjadi. Kalau ada yang dikuasai roh lain, ya, karena tanpa sengaja kadang-kadang ada roh yang ikut kita. Makanya kadang-kadang tiba-tiba pundak pegel tidak ngapa-ngapain kok ini sakit semua badannya. Terus pusing, yang pusingnya ini dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Ini bisa jadi karena ada yang mengikut dia. Terus kaki tiba-tiba sakit, ya kan? Tiba-tiba sakit. Ya ini kita buktikan ketika kita mendoakan orang itu sakit kaki, kita juga ikut merasakan, ya kan? Nah, ini. Makanya dalam hari ini terjadi satu kelepasan dari kutuk-kutuk, dari dosa yang dari nenek moyang kita dulu sampai yang kita lakukan. Nah, Tuhan ampuni, Tuhan tahirkan. Amin. Kiranya pemulihan, kesembuhan terjadi pada malam ini. Kita akan berdoa, kita menyembah Tuhan, kita bangkitkan iman kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita lakukan bagian kita.